And I am Ayasiti Nurhasana as a first speaker and moderator. And my partner speaker. Okay, let's start this presentation by saying basmalah together. The first material is what is translation theory. Gian, please this slide. Translation theory to comprise the word translation and theory. And translation is an activity which a meaning of given linguistic discourse is rendered from language to other. And a theory may be defined as a statement of a general principle based upon reason, argument, and supported by evidence that is intended to explain a particular fact, event, or phenomenon. And the translation theory is based on solid thing of how language work and how language work and help to find appropriate ways of preserving meaning while using the most appropriate from each language or the theory of translation ini kita bisa mengetahui bagaimana sebuah kalimat itu bekerja dan kita juga bisa mengetahui strategi-strategi apa yang bisa kita gunakan ketika ingin menerjemahkan sebuah bahasa. Jadi mungkin adanya bahasa tentang fungsi dari kalimat itu sendiri. Okay, and the next material is theories, models, and analogies. Theory is an explanation of phenomenon, the perception of system and order in something observed. And models is an external relation of the theory. And the analogy is an equation or conformity between two different objects or things. Jadi dari pengertian ketiga sistem ini bisa kita ketahui antara teori, models, dan analogi itu terdapat kesinambungan atau berhubungan. Nah, di sini teori itu diartikan sebagai persepsi, sedangkan model itu diartikan sebagai realita dari persepsi tersebut. Sedangkan dengan adanya analogi, kita bisa mengetahui atau bisa menganalisis apakah terjadi keselarasan antara persepsi dengan realita, ataukah antara realita dengan persepsi itu ada kontras atau kayak bertolak belakang gitu. Nah, kita analisis, kita aplikasikan dalam kegiatan menerjemahkan. Nah, teori di sini tuh diartikan sebagai original text, sedangkan model diartikan sebagai teks terjemahan atau hasil setelah kita melakukan terjemahan dari suatu bahasa gitu. Nah, dengan adanya analogi, dengan original text itu ada keselarasan atau emang sesuai dengan persepsi yang sudah ada dalam teori atau tidak. Okay, and the next material is Dian, please the slide. Okay, the next material is requirements for a theory of translation. Okay, this is a kind of translation theory. The first is a theory translation as a process. Atau kita bisa menyebutnya juga dalam theory of translating. Nah, proses pengolahan informasi, mulai dari perception, memory, atau encode and decoding. Artinya dalam teori ini tuh kita mengetahui bagaimana teori
disampaikan, teori itu diolah, dan teori itu direalisasikan atau diungkapkan sebagai bentuk feedback dari adanya pengiriman teori itu atau perception. And the second one is a theory of translation as a product or theory of translated text. Dalam teori yang kedua ini susunan struktur atau makna-makna yang ada dalam kalimat itu sendiri. Sedangkan yang ketiga adalah a theory of translation as a process and product, or theory of translating and translated. Jadi di teori yang pertama yaitu proses, and teori yang kedua yaitu a product. Okay, and the next slide. And the next material is characteristic of model and theory. Jadi setelah kita mengetahui pengertian dari model dan teori, sekarang kita akan mempelajari tentang karakteristik dari model dan teori itu sendiri. The first one is characteristic of models. The first, models, it must faithfully represent the theory. Jadi yang pertama itu, sebuah model itu harus benar-benar real, benar-benar merealisasikan atau merealisasi sebuah model itu tidak boleh, bukan tidak boleh, tapi sebisa mungkin harus benar-benar bukti nyata dari persepsi atau fakta-fakta yang sudah ada dalam teori itu sendiri. And the second one is models, it must the phenomenon explained by the theory. Nah, di karakter yang kedua itu, jadi suatu model itu harus kayak menjelaskan atau karakter. Mengaplikasikan di sini itu bukan berarti sebuah model menjiplak secara langsung apa yang sudah dijelaskan dalam sebuah teori, karena pada dasarnya yang namanya kayak perubahan itu tidak akan sesuai atau tidak akan persis dengan apa yang ada dalam sebuah persepsi. Nah, di sini kita bisa menggunakan atau bisa menjelaskan elemen-elemen apa yang lebih esensial dari teori itu, heuristic function. Nah, fungsi heuristik di sini tuh untuk kita benar-benar dijadikan dalam kegiatan kita menerjemahkan sebuah bahasa. Nah, antara teks original dengan teks terjemahan itu harus memang benar-benar relate gitu, harus benar-benar ada kesinambungan satu sama lain. And the next is characteristic of the theory. The first one is empiricism, it must be testable. And the second one is determinism, it must be able to predict. And the third one is parsimony, it must be simple. And the last one is generally, it must be comprehensive. Dari karakteristik keempat teori ini, bisa kita simpulkan bahwa sebuah teori itu harus mengungkapkan fakta-fakta yang bisa kita analogikan gitu, sehingga mudah diprediksi meskipun teori itu disampaikan dalam bentuk atau kata-kata yang sederhana atau simple, tetapi makna yang tergantung dalam teori itu sendiri luas atau general. Okay, I think that's all from me, and the next material will be explained by Muhammad Gian Gimnastiar. Muhammad Gian Gimnastiar, time is yours. Okay, thank you, Ai. The next material is methodology investigating translation. In the translation investigation, it must have the main structural unit, investigation. Namely, ya Pak, investigation. It must have the main structural units, namely subject, predicate, predicator, and complement.
which aims to relate most of the phrases. For example, the United the United Nations Secretary General reported substantial progress in the peace negotiation in Geneva today. In this text will be segmented or divided into several groups according to the needs and characteristic as below. First, the United Nations Secretary General second reported 3 substantial progress in the peace negotiation 4 in Geneva and the last today. Jadi pada kesimpulan materi investigasi translation harus mempunyai struktur unit berupa subjek, predikator, dan komplement untuk menjadi sebagian besar frasa. Contohnya seperti the United Nations Secretary General reported substantial progress in the peace negotiation in Geneva today. Dalam teks ini akan menjadi segmented atau terbagi menjadi 5 atau 6 unit. Contohnya di bawah ini the United Nations Secretary General reported substantial progress in the peace negotiation in Geneva today. Mungkin penjelasan materi ini sampai di sini saja. Lanjut next slide yaitu Q&A times atau waktunya Q&A. Hai, dipersilakan. Okay. Before this presentation, we have to some question of another group. And the first question dari kelompok 7, how can make a theory? And I will to try answer. And a theory is made from set up data, and data can be collected because from the two process, selection and perception. And then if the theory will be shared, has to become model. Jadi bagaimana kita mencoba untuk membuat teori? Nah, teori itu muncul dari kita mengolah sebuah data. Nah, data itu kita bisa menjadikan sebuah teori, dan dari teori itu bisa kita ubah lagi atau kita kembangkan lagi menjadi sebuah model gitu. And the second question is, apakah seorang translator wajib tahu tentang teori penerjemahan? Menurut saya, seorang translator itu gimana diri sendiri. Jadi bisa iya, bisa tidak dalam membutuhkan teori dalam translator ini. Karena sebagian orang berpikir bahwa teori itu tidak terlalu penting, yang dipentingkan itu adalah praktis. Tetapi bagi sebagian orang juga menganggap bahwa sebelum kita melakukan praktik atau melakukan tindakan gitu, teori itu diperlukan. Jadi gimana masing-masing orangnya aja, gimana masing-masing individu apakah memikirkan atau mementingkan teori itu atau tidak gitu. Itu jawaban dari saya. Kalau Gian ada yang mau ditambahkan? Mungkin enough penjelasan dari Ai, mungkin cukup. Okay, and the next question from the power group. What is theory are used by translator? Jadi teori-teori apa saja yang bisa digunakan oleh seorang translator, yaitu seperti sociological, communicational, hermeneutic, and linguistic or semantic, and literary, and the last one is semiotic. It's clear, guys?
If and the next question is, jadi lebih baik menerjemahkan secara manual atau menerjemahkan secara dengan menggunakan aplikasi gitu. Kalau menurut saya itu gimana, kayak itu teh datang dari masing-masing individunya lagi. Tetapi kalau dilihat dari kekurangan sama kelebihannya, kalau kita menerjemahkan dengan aplikasi translation, itu mungkin emang kita bisa cepat dalam menerjemahkan sebuah paragraf, langsung dalam satu paragraf atau satu teks mungkin bisa, tetapi kekurangannya itu apabila kita menggunakan aplikasi, kita itu tidak mempelajari tentang vocabulary-nya, tidak mempelajari tentang bagaimana membentuk sebuah kalimat dengan grammar yang tepat. Jadi antara manual atau aplikasi itu terdapat kekurangan sama kelebihannya masing-masing. Sedangkan apabila kita menggunakan mentranslatekan dengan manual, itu mungkin dari suatu paragraf itu kita bisa mempelajari lagi lebih banyak vocabulary dan bisa mempelajari bagaimana grammar yang tepat untuk bisa membuat suatu kalimat atau paragraf itu sendiri. Jadi dari antara manual atau aplikasi itu ada kekurangan sama kelebihannya, tergantung kita mau yang mana, mau manual. And the next question is, how does the translation, dengan tadi sudah dijelaskan ya mengapa kita membutuhkan teori dalam translation ini, karena untuk membantu kita atau seorang terjemah itu memahami bagaimana suatu kalimat itu bekerja dan teknik-teknik dasar-dasar seperti apa yang tepat ketika kita ingin mentranslatekan suatu bahasa. Okay, that's all of question from another group. I think that's all from our group. Jika ada tambahan. Okay. I'm listening while you are presenting, and then I'm see that you present clear enough, and then there are some words you didn't speak, and then the process how you deliver the materials is structured. Is okay. Mostly, especially for IE, you have, and then you have to try to speak more, don't too fast, but don't too slow, so it will be calm, so it will be easy to focus. Some note. Because you only deliver one content, that you have to pay attention that the point what you are deliver, and then language usage. You have to try to deliver and explain in bahasa, it's okay. And then clarity and tone, you have to pay attention. Yeah. Which one the word that you have to stress, which one the word be flat, then which one the word is not should be down, something like that. But overall, I appreciate your presentations. Thank you very much. For your attention.
way to close in presentation. Okay, and the close the presentation by the saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay. Only one presenter today? Yes, sure. Yes, sir. That means that you can take a break and then don't forget write down the summary and collect it as the deadline. Any questions before we close the meeting? It's clear enough, everyone? I think it's enough, sir. Okay. I think it's So, enough, sir. so let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. And see you next week. We meet with the other presenter. Thank you for your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. sir, for your time. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, happy Teacher Day. Happy Teacher's Day. Okay, thank you very much. Thank you. Even though I'm not teacher again.